Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para sahabat GPB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam acara Morning Call GPB. Saya Pendeta Joseph Batesraku, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Tugu DKI Jakarta. Hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas di sepanjang perjalanan kehidupan hari ini, bahkan juga di penghujung akhir pekan ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, kiranya menjadi penuntun dalam langkah hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas sepanjang hari ini, kami datang melandasinya lewat kebenaran firman yang akan kami baca dan dengar bersama. Roh Kudus membimbing dan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan tolong kami juga Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman setiap hari. Dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang hari ini kita baca dan renungkan bersama-sama terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kidung Agung, pada pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Mempelai perempuan dan adiknya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Jika ia tembok, akan kami dirikan menara perak di atasnya. Jika ia pintu, akan kami pagari dia dengan palang kayu aras. Aku adalah tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Pada waktu itu, di matanya, aku bagaikan orang yang telah mendapat damai sejahtera. Bapak, Ibu, sahabat GPB, dan saudara dimanapun yang Tuhan Yesus kasihi, jika ia tembok, kami dirikan menara perak di atasnya. Jika ia pintu, akan kami pagari dengan palang kayu aras. Aku adalah tembok. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kata tembok ataupun pintu mempunyai makna kokoh dan melindungi. Kita semua tentunya tahu apa yang disebut dengan tembok ataupun pintu. Gambaran tentang tembok ataupun pintu dalam bacaan ini mau mengatakan mengatakan tentang bagaimana kasih sayang dan perlindungan yang ditunjukkan oleh saudara laki-laki kepada sang adik perempuan. Saudara laki-laki ini merasa ia mempunyai tanggung jawab bagaimana menjaga dan melindungi adiknya dengan kasih sayang, dengan tujuan agar adiknya tetap merasa aman, nyaman, dan damai. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kasih sayang dan perlindungan dari saudara laki-laki kepada sang adik perempuan adalah gambaran kasih sayang dan perlindungan Tuhan kepada kita selaku orang percaya yang disayangi dalam perjalanan kehidupan setiap hari di tengah dunia ini. Bayangkanlah Bapak Ibu, jika saudara dan saya dalam menjalani kehidupan setiap hari di tengah dunia ini, Tuhan tidak menjaga atau melindungi kita, maka kita akan merasa hidup ini tidak aman, tidak nyaman, bahkan tidak ada damai. Perlindungan Tuhan itu akan menjadi nyata ketika kita percaya Tuhan dalam hidup ini. Kasih sayang Tuhan itu akan menjadi nyata ketika dengan iman kita meyakini kuasa-Nya di setiap langkah kehidupan ini.
keyakinan iman, dan kepercayaan kepada Tuhan Bapa Ibu adalah kunci bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan tidak ragu, tetapi penuh pengharapan. Karena itu, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 mengatakan bahwa jika ia tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Kebangkitannya ini mempertegas kuasanya atas kehidupan di muka bumi ini dan menguatkan identitas kita sebagai umat yang percaya padanya. Kebangkitannya, saudaraku, merupakan fondasi bagi keyakinan iman percaya kita dalam melangkah dan menjalani kehidupan setiap hari, agar kita tidak ragu dan tetap percaya padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya adalah, kenapa keyakinan iman dan kepercayaan kepadanya adalah kunci dalam hidup kita sebagai orang percaya? Jawabannya adalah, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang menjaga dan melindungi. Seperti saudara laki-laki kepada sang adik perempuan yang dikasihinya, dengan cara menjaga dan melindungi harkat dan martabat sang adik sebagai wujud kasih dan penghormatannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kesetiaan Tuhan itu tidak perlu diragukan dalam hidup kita. Karena kesetiaannya itu sudah terbukti lewat pengorbanannya di kayu salib. Itulah bentuk dari perlindungan dan kasih sayang Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap hidup dan menikmati hidup ini dengan tenang dan juga damai. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadilah teladan Kristus yang menghadirkan damai, kasih sayang, kebaikan, rasa aman dan hormat dimanapun Ia menghadirkan kita di tengah kehidupan ini. Entah di dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, bergereja, bahkan di dalam berpelayanan sekalipun. Sebab itulah identitas baru kita sebagai orang yang percaya di tengah kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang boleh menyertai kami melewati perjalanan kehidupan di malam hari, tibakan di hari yang baru, menikmati kehidupan ini. Bahkan atas kasih-Mu Tuhan, kami juga diperkenankan untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami sebelum kami melangkah di tengah-tengah aktivitas kehidupan di sepanjang hari ini. Biarlah dalam kasih Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini. Topang kami, tuntun kami ya Tuhan, dengan kasih sayang-Mu Tuhan di saat kami melangkah dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Rangkul kami, dekap kami ya Tuhan dengan kasih sayang-Mu Tuhan, bahkan teguhkan iman kami, sehingga kami tetap berpengharapan padamu dalam menjalani hari-hari kehidupan. Berkati kehidupan kami semua ya Bapa, dan biar ya Tuhan, setiap perjalanan kehidupan di sepanjang hari ini, setiap apa yang kami lakukan bukan saja diberkati Tuhan, tapi juga pakai kami untuk menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, menyatakan kuasa kebangkitan-Mu lewat setiap tindak tanduk tutur kata dalam perjalanan hidup yang dijalani. Berkati ya Tuhan Yesus setiap mereka yang sudah Tuhan pakai sebagai Allah Tuhan lewat pelayanan Morning Call GPB saat ini. Berkati setiap pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga. Berkati pekerjaan, bahkan juga pelayanan mereka. Berkati juga ya Tuhan Yesus, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, bahkan fungsionaris Majelis Sinode GPB yang ke-22, GPB dan kesaksian dan pelayanannya Tuhan dimanapun ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, biarlah melalui kesaksian dan pelayanan GPB, nama Tuhan dimuliakan,
pekabaran Injil semakin diperluas untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang terus menuntun dan menyertai kami. Jadikan kami ya Tuhan sebagai pelaku firman-Mu, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan sajalah yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan bermohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPB dimanapun kita berada, demikianlah Morning Call di pagi hari ini. Salam hormat dari GPB Jemaat Tugu DKI Jakarta. Tuhan menyertai kita semua dalam aktivitas di kehidupan hari ini, dalam berkat yang melimpah yang berasal daripadanya. Terima kasih.